Pemirsa, kelima terdakwa didakwa dengan pasal yang sama. Kita akan lihat pasal apa saja selain pasal 340 yang terkait dengan pembunuhan berencana, juga didakwa dengan pasal subsidiar pasal 338 yaitu pembunuhan tapi tidak terencana, dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kalau untuk pasal 340 adalah hukuman mati atau seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Pertanyaan saya yang terakhir ini untuk bapak-bapak semua ya, karena kita sudah masuk ke segmen terakhir. Siapa yang layak dan tidak layak untuk diganjar dengan pasal 340? Prof. Gayus. Dua-duanya layak dan dua-duanya tidak layak bisa terjadi. Kenapa? Kalau kita berangkat dari pasal 55 ayat 1 ke 1, itu jelas sekali disebut di sana itu tiga kelompok orang. Yang satu, yang terdepan ini yang melakukan. Ingat, yang melakukan ini, saya harus berulang-ulang, bukannya menyuruh. Yang melakukan, baru ditanya, kenapa kamu melakukan? Oh, saya disuruh. Itu sistematis dari membaca undang-undang, baru ikut serta. Nah ini perhatikan, artinya apa? Kita hubungkan dengan perintah sekarang. Kalau perintah itu tidak dilakukan secara baik, ada penyimpangan perintah, dia masih bisa mengingatkan, dan salah ini, nggak boleh kita perintah, ini bukan berjahat. Seorang bawahan nggak bisa, Prof, begitu. Bagaimana? Kok satu bisa? Ya karena dia posisi pangkatnya aja sudah berbeda. Sama apa beda? Sudah berbeda. Pendidikannya juga berbeda. Tetapi poinnya begini mungkin, Prof. Kalau tadi disinggung menjamin bahwa apakah perintah itu dilakukan? Saya belum habis tadi. Oh silakan Prof. Jadi ya itu satu kelompok tiga-tiganya itu sama. Ya. Artinya kalau bebas ya bebas semua. Apakah karena Jesida ada keistimewaan atas tanggung jawab disebut sebagai apa ya, delikten, pelanggaran hukum, yaitu satu sisi yang lain tadi di samping dia sebagai JC, itu nggak bisa lepas. Kalau mau lepas, lepasnya adalah perintah jabatan itu tidak sah disampaikan. Kalau ini saya katakan justru ini disebut sebagai misbruik van Recht. Dia itu sudah menyimpangi perintah yang nggak boleh dilakukan dia lakukan. Perintahnya di sini lain, ya pun kalau tembak hajar ya anggap tembak, tapi kan bisa tidak tembak mati. Sudah saya tembak kakinya. Oke, itu untuk Richard Eliezer. Ini untuk Richard. Dia bisa terbalik ini bagi saya karena sama-sama di pasal 55 ayat 1 ke 1 yang sama derajatnya bertiga, maka FS itu tidak pernah memerintahkan tembak mati. Nah kalau ini disimpangi dengan menembak 4 kali di dada misalnya, belum mati atau sudah mati atau akan mati, itu arahnya sudah mati. Perintahnya bukan itu, ini misbruik van Recht. Jadi merugikan yang memerintah. Lalu bisa terbalik ini. Salahnya memang pada kelompok yang pertama melakukan, baru yang menyuruh. Yang menyuruh bukan itu. Ini misbruik. Kalau terbukti memang yang disuruh bukan tembak ya, tapi alat bukti yang lain kan bisa menjadi tembak atau hajar sama, karena dia memerintah bukan tembak mati, tembak saja, nggak ada tembak mati. Tapi bisa menjadi cerita lain kalau Sambo ikut menembak. Nah itu untuk Sambo ikut menembak juga mati juga, tapi kan sudah didului kematian ini oleh Eliezer 4 kali tembak di dada. Oke, tapi intinya Anda menilai dua-duanya ini? Dua-duanya berpotensi bebas kalau hakim memandang ada kisah. Kasus Marsinah, karena hakim ini takut menghukum orang yang belum bersalah, dibebaskan 9 tersangka pembunuhan berencana. Kasus Marsinah, pejuang ini oleh seorang hakim yang kredibel, Adi Andoyo. Siapa karena tidak cukup membuat hakim yakin. Hakim yakin, dibebaskan semuanya karena ada asasnya. Baik. Lebih baik membebaskan 1.000 orang malah disebutnya daripada menghukum 1 orang. Oke. Jadi menurut Anda dua pilihan, bebas semuanya atau dihukum semuanya dengan 340? Karena ini berkait-kaitan termasuk perintah tadi. Bang Jamin, siapa layak dan tidak layak lolos pasal 340? Ini pidana yang sederhana sekali, ini nggak rumit. Justru dibuat rumit karena memang ada pelaku-pelaku yang ingin lepas dari semua tuntutan ini, kan begitu. Padahal secara nyata-nyata sudah, tadi saya bilang ada korban, ada pembunuhannya. Bagaimana orang bisa bebas dengan adanya suatu pembunuhan, ada yang dibunuh, ada pelaku dan mengakui suatu perbuatan? Nggak mungkin bebas. Nah, tinggal klasifikasi. Klasifikasinya tadi yang sudah dikatakan tadi. Pertama, ada orang yang dianggap sebagai perencana, aktor intelektualnya yang tadi yang menyuruh melakukannya.
Undang-undang tidak begitu, pelaku dulu. Enggak. Baru kedua. Ini kan ada pelakunya, ada orang yang aktor intelektualnya itu sudah jelas. Itu analisis. Bukan analisis. Bunyi undang-undang. Yang pertama sekali yang menyuruh kan siapa? Menyuruh itu kedua. Itu tidak didakwakan. Ya. 55 ayat 1 kedua tidak digunakan. Tidak digunakan, tapi ada orang yang menyuruh dia melakukan kan, bukan menganjurkan. Itu kedua. Terminologinya harus beda. Terminologinya antara menyuruh melakukan dan menganjurkan ini dua hal yang berbeda. Oke. Betul. Nah, betul. ya. Jadi kalau orang yang menyuruh melakukan orang yang cacat pikiran yang ini menurut Anda kalau aktor intelektual kenapa? Yang menyuruh melakukan itu kan FS sama PC. Yang disuruh melakukan itu bisa dihukum dan bisa tidak dihukum. Kapan dia bisa dihukum? Karena dia mengetahui rencana tersebut. Kapan dia tidak bisa dihukum? Tidak hanya sebagai alat melakukan kejahatan. Itu tidak bisa dihukum. Jadi tidak semua konteks pasal 55 ayat 1 menyuruh melakukan tidak bisa dihukum. Kalau yang dimaksud Dunpleger menyuruh melakukan, yang melakukan pasti tidak dihukum karena dia cacat pikiran, dia tidak boleh dihukum. Orang gila yang disuruh oleh orang melakukan tindak pidana melempar orang, orang gila itu tidak boleh dihukum. Dia selalu tapi konteks ini tidak tepat dalam dalam suatu perkara perencanaan ini dan mengetahui itu ada suatu perbuatan yang salah, dia bisa dihukum. Dia bisa dihukum. Makanya saya katakan konstruksinya, hukumannya. Yang pertama FS dan PC merupakan suatu perbuatan yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Lalu kedua Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf ini mungkin 3/4 dari hukuman maksimum. Setengahnya tuntutannya adalah GC. Nah itu kan prediksi yang disampaikan karena menurunkan berdasarkan fakta-fakta. Yang pertama itu pelaku. Oke, sebentar. Menurut Bang Jamin, Sambo dengan PC pasti 340. Sama-sama pelaku. Oke. Pelaku yang Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf? Ya, turut serta yang hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama. Dari mana bisa ikut serta dia eksekutor kok bisa? Bukan. Ini Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ya. Bagaimana dengan Richard Eliezer? Richard Eliezer tuntutannya lebih kecil 50% daripada tuntutan Ibu PC dan juga FS. Baik. Oke. Hitungan dari mana itu? Lah itu karena GC kan tadi kan sudah GC 50% daripada dong. Ilmiah dipakai dugaan begitu. Terakhir prediksi. Mas Yonatan. Saya nggak boleh ngomong. Bang Rasamala tadi sudah menanggapi kan? Saya nggak ngomong apa. Bang Rasamala mau menanggapi dulu. Sebentar terakhir. Saya nggak ngomong. Sebentar. Saya tanya. Oke. Hitungan dari mana 50% itu? Bang Rasamala sebelum saya ke Mas Yonatan terakhir. Pertama gini, kita nggak mungkin lah bikin spekulasi, semua hukuman itu harus didasarkan pada fakta persidangan. Buktinya mana untuk menunjukkan orang bersalah, berbuat, dan dia punya kesalahan dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Dari semua fakta di persidangan, ini kita clear saja. Ada dua yang berkontribusi nyata, Pak FS, juga Richard Eliezer. Yang lain tidak nampak sama sekali kontribusi aktif dalam kaitan pembunuhan ini. Untuk dua ini, kita akan bicara soal unsur pasal 340, sekali lagi berdasarkan fakta persidangan. 340 dia punya unsur-unsur khusus yang harus dibuktikan, sampai hari ini buat saya unsur-unsur itu belum bisa dibuktikan. Baik, oke. Kita sudah tangkap. Jadi saya kira karena saya yang bersidang di dalam fakta persidangan. Baik. Ya, sudah Bang Rasamala, poinnya sudah kami tangkap? Oke. 1 menit terakhir, Mas Yonatan. Harapan dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Ya, terkait pertanyaan juga yang tadi dibilang 340 siapa yang lepas atau tidak lepas, itu sebetulnya sudah kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tetapi kami meminta di sini keluarga, siapapun yang terlibat dan siapapun yang terbukti, itu harus dihukum dengan setimpal. Karena saya ingin mengingatkan, Mbak, terakhir. Begitu juga dengan harapan keluarga. Saya ingin mengingatkan bahwasannya di sini ada seorang anak laki-laki dari keluarga yang kecil dan bahkan tidak mampu, telah terbunuh dengan keji, yang dimana anak laki-laki ini adalah anak laki-laki andalan keluarga yang mampu bertanggung jawab bagi keluarganya kelak, ditaruh harapan besar kepada anaknya, yang dimana anaknya juga taat kepada orang tua, taat kepada atasan, tidak memiliki kepribadian ganda. Jadi harapannya berbuat adil lah, dan ini taruhannya menurut saya adalah marwah
institusi dan lembaga untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki sistem penegakan hukum di Republik ini. Baik, terima kasih. Jangan ada Yosua-Yosua yang lain. Cukup Yosua yang terakhir. Baik, terima kasih Mas Yonatan, Bang Jamin Ginting, Prof Gayus dan juga Bang Rasa Mala sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Tinggal beberapa episode lagi pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan mencapai garis finish. Kita tinggal menunggu JPU membacakan tuntutan dan para terdakwa menyampaikan pembelaan terakhir. Semoga hakim sebagai wakil Tuhan dapat menegakkan keadilan. Demikian Kontroversi hari ini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Metro TV,